Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas soal P3K Guru, yaitu soal situasional judgment test atau situasi kerja sederhana untuk guru P3K. Kemudian terkhusus untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Baik, semua pembahasan soal kita itu berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, kemudian juga Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di Undang-Undang Guru itu ada 4 yang harus dikuasai guru, yaitu kepribadian, pedagogi, profesional, dan juga sosial. Untuk kepribadian, pedagogi, profesional itu nanti masuknya ke dalam teknis. Nah, di dalam soal teknis itu ada kebiasaan refleksi pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, begitu juga struktur pengetahuan. Dan di dalam website dari Kemendikbud, yaitu https://guru-ppk.kemendikbud.go.id/, bahwa Bapak Ibu guru yang P2 dan P3 itu akan seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, bagi Bapak Ibu guru, nanti bentuk soal teknisnya adalah tentang penilaian situasi kerja sederhana. Itu yang Bapak Ibu guru nanti pelajari. Baik, sekarang kita akan lihat bentuk soal dari tes teknis situasi kerja sederhana ini. Soal pertama, ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan terbaik yang dilakukan adalah apakah A, meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit, yang B, meminta anak saya untuk tidak memedulikan masalah yang dihadapi temannya, kemudian yang C, mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang salah atau dengan cara yang tidak benar di sini. Kemudian yang D, mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Yang E, membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, kita lihat situasi kerjanya di dalam soal ini. Nah, salah satu Anda itu memiliki akhlak yang baik. Oke, tetapi ternyata dia memiliki prestasi yang rendah. Prestasi belajar yang rendah. Nah, ketika nanti saat ujian, anak itu harus lulus nih ujian. Ternyata anak Anda tersebut itu satu bangku dengan siswa Anda. Ya, salah satu siswa Anda yang memiliki akhlak baik itu dia sebangku dengan siswa Anda tersebut. Nah, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan ketika anak Anda dengan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, dia dalam satu bangku? Apa yang Anda lakukan? Apakah A, meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit? Nah, untuk yang A ini, kemarin Bapak Ibu guru di part sebelumnya kan ada saya suruh untuk menjawab jawaban. Nah, ada yang jawaban A, ada yang jawaban D. Ini kita buktikan mana yang paling bagus nilainya. Nah, untuk yang jawaban A, Bapak Ibu guru, ini otomatis tidak baik nilainya. Kenapa? Karena di sini membantu memberitahukan jawaban. Nah, kalau nanti di saat ujian Bapak Ibu guru, maka tidak boleh membantu memberikan jawaban. Maka jawaban A ini nanti itu nilainya rendah, Bapak Ibu. Kemudian yang B, meminta anak saya untuk tidak memedulikan masalah yang dihadapi temannya. Nah, kalau kita meminta anak kita untuk tidak
memedulikan masalah yang dihadapi oleh temannya, maka ini adalah cara yang salah kita ajarkan kepada anak kita. Maka yang B ini otomatis kita eliminasi. Kemudian yang C, mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang tidak benar. Oke, yang C kita simpan saja Bapak Ibu Guru ya. Nanti kemungkinan nilainya itu 3 ataupun juga 4. Kemudian yang D, mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. Nah, di sini selain dia mengingatkan kepadanya untuk pentingnya belajar, kemudian kejujuran, dan tetapi dia juga meminta anaknya untuk membantu temannya di dalam mempersiapkan ujian, yaitu dengan cara belajar Bapak Ibu Guru. Nah, maka jawaban D ini nanti memiliki poin yang tinggi. Kemudian jawaban E, membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Nah, di sini kan kita diminta untuk apa yang kita lakukan. Ya, jadi yang paling terbaik di sini adalah jawaban D. Kemudian baru yang berikutnya adalah jawaban E. Ini yang E ini memiliki poin 4. Kemudian yang C itu memiliki poin 3. Kenapa kita memilih yang E itu memilih poin 4? Karena di sini kan posisinya anak kita itu berada satu bangku dengan temannya. Nah, maka sebaiknya yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam situasi ini. Yaitu kita beritahu anak kita dan beritahu siswa kita untuk tetap belajar. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Baik Bapak Ibu, kita memiliki program bimbel nih, ada bimbel P3K khusus untuk semua guru, baik formasi P2 dan P3 ya. Ini hanya untuk formasi P2 dan P3. Ini merupakan bimbel yang kedua, di mana bimbel yang pertama sudah berlangsung dari sekarang sampai dengan tanggal 22 Oktober ya untuk yang itu. Kemudian untuk yang kita bahas nanti Bapak Ibu Guru ada soal teknis atau situasi kerja sederhana atau SJT, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan fasilitas yang pertama 12 kali pertemuan, gratis 3 tryout dan 10 tryout kecil soal terakuratnya. Kemudian ketiga, nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gratis 12 video rekaman bimbel. Dan yang keempat, gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, untuk cara pendaftaran Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Untuk pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan, insya Allah kita akan laksanakan nanti mulai dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Silakan Bapak Ibu Guru langsung saja mendaftarkan dirinya mulai sekarang dan bisa melakukan transaksi pembayaran juga. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah apakah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah, yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, yang C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, yang D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran, yang E. Media yang paling baik digunakan adalah video. Nah, Bapak Ibu Guru, kita lihat situasi kerjanya di sini. Yang pertama adalah guru tersebut akan menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan. Oke, menyusun strategi pembelajaran dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah titik-titik. Nah, pada intinya pertanyaannya itu ada di akhir kalimat ini, yaitu apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk memilih media pembelajaran, keterampilan yang mana? Apakah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah,
Nah, kalau memilih media Bapak Ibu guru, seperti yang kami sering sampaikan bahwa medianya itu boleh apa saja, asalkan medianya itu nanti bisa menghantarkan pesan atau materi yang akan kita pelajari, atau bisa memberikan pemahaman terhadap materi yang kita pelajari. Jadi media itu sebagai pengantar saja Bapak Ibu guru ya. Oke, maka yang A ini otomatis bukan Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang B, pendidik harus memahami karakteristik media pembelajaran tersebut. Nanti ini poinnya bisa saja tinggi, tetapi ini kita paling 3 kalau enggak 4 ya. Kemudian yang C, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Nah, ini nanti poinnya 3 Bapak Ibu guru. Kemudian yang D, pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, ketika kita memilih media Bapak Ibu guru, yang pertama harus menjadi keterampilan kita adalah kita harus menyesuaikan media yang kita akan gunakan dengan materi pembelajaran. Itu prinsip utamanya. Karena nanti percuma kalau kita ada medianya sangat bagus, tetapi itu kan tidak terkait dengan mata pembelajaran atau pembelajaran yang ingin disampaikan. Maka itu otomatis tidak bagus Bapak Ibu guru. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D dengan poin 5. Kalau yang E, media yang paling baik digunakan adalah video. Ini nanti poinnya rendah Bapak Ibu guru karena tidak semua media pembelajaran menggunakan video itu baik. Nah, jadi media yang kita gunakan itu tergantung kebutuhan dari materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru lebih tepatnya nanti kepada soal wawancara. Untuk yang A, saya mengajar sesuai kebiasaan rekan-rekan guru. Apakah B, saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di sekolah? Yang C, saya tetap berusaha sesulit apapun tugas atau materi ajar yang diberikan ke saya. Yang D, saya keberatan melakukan tugas dari kepala sekolah yang sekiranya saya tidak mampu. Yang E, saya mengajar dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus memilih jawaban yang paling bagus Bapak Ibu guru ya. Jangan sampai Bapak Ibu guru memilih jawaban yang tidak bagus, yang paling ideal ya. Jangan disesuaikan dengan karakteristik pribadi kita yang tidak baik. Contohnya yang A, saya mengajar sesuai kebiasaan rekan-rekan guru, ini otomatis salah. Karena kebiasaan rekan-rekan guru itu belum tentu baik, maka ini kita hindari. Yang B, saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di sekolah. Ini akan kita simpan dulu. Kemudian yang C, saya tetap berusaha sesulit apapun tugas atau materi ajar yang diberikan saya. Ini akan kita simpan. Kemudian yang D, saya keberatan melakukan tugas dari kepala sekolah yang sekiranya saya tidak mampu. Ini nanti poinnya paling rendah. Yang E, saya mengajar dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Ini juga poinnya rendah. Nah, nanti Bapak Ibu guru, poin yang paling tinggi itu ada di antara jawaban B dan C. Nah, silahkan Bapak Ibu guru jawab di kolom komentar kira-kira mana yang lebih tepat, B atau C. Nah, baik Bapak Ibu guru, jangan lupa untuk mengikuti bimbel kami. Silahkan saja Bapak Ibu guru daftar melalui WhatsApp kami di 081803358023 dengan cara ketik daftar PPPK. Kirim ke WhatsApp yang ada di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.